Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Auradina Amalia Putri dari Departemen Pendidikan Bahasa Jepang, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra, Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan artikel jurnal yang berjudul Scam, Konten YouTube yang Menyesatkan Viewer. YouTube merupakan layanan berbasis online yang menyediakan video berdurasi pendek maupun panjang yang dapat diakses oleh pengguna YouTube. Kemudian, layanan ini memungkinkan penggunanya untuk menonton dan mengunggah video. Hingga saat ini, konten-konten yang hadir di YouTube bervariatif dan diunggah oleh konten kreator YouTube atau biasa disebut dengan YouTuber. Namun, kehadiran konten bervariatif ini dapat berdampak pada penontonnya, karena dalam konteks upaya pemberdayaan masyarakat, hal yang sangat perlu diperhatikan adalah berkenaan dengan konten-konten yang ada di media digital. Karena itulah, jika ada konten-konten yang memuat hal-hal negatif, tentunya akan membawa bahaya dan dampak kepada penontonnya. Dalam artikel jurnal ini, saya sebagai penulis mengangkat permasalahan konten scam di video YouTube. Konten seperti tips menghasilkan uang secara online ternyata banyak dijumpai di laman YouTube. Jadi, dalam konten ini, beberapa YouTuber membagikan tips menghasilkan uang secara online dari sebuah situs, dan dari situs tersebut, penggunanya dapat menghasilkan uang secara online. Namun, dari kebenaran konten tersebut tentunya belum bisa pasti diketahui. Bisa saja konten tersebut juga merupakan manipulasi dari YouTuber tersebut sehingga merugikan pihak yang menontonnya. Maka dari itu, penulis menelusuri kebenaran dari konten tersebut. Tinjauan pustaka. Menurut KBBI Daring, internet adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit. Pengaksesan internet ini dibutuhkan perangkat digital seperti gawai atau komputer, sehingga pengguna dengan leluasa dapat menjelajahi situs web, mengirim surel, menggunakan media sosial, streaming, dan masih banyak lagi. YouTube adalah sebuah situs web video sharing yang populer di mana para pengguna dapat memuat, menonton, dan berbagi klip video secara gratis. Ada beberapa macam konten video yang biasa diunggah di YouTube, yaitu konten video buatan pengguna, klip film, klip TV, video musik, dan video blog atau yang biasa disingkat dengan vlog. Konten yang dibagikan dapat ditanggapi oleh viewer melalui kolom komentar dan tombol like dan dislike. Penipuan adalah suatu tindakan atau perbuatan seseorang atau kelompok, baik disengaja maupun tidak disengaja, yang menyembunyikan kebenaran dari tujuan asli pelaku untuk memperoleh keuntungan, sehingga merugikan pihak yang dituju. Begitu banyak kerugian yang diderita oleh seorang korban penipuan, baik kerugian berupa finansial, fisik, maupun psikologis. Bentuk penipuan sendiri bisa dilakukan pelaku secara langsung atau tatap muka, atau tidak langsung seperti melalui SMS, telepon, iklan, dan lain-lain. Kemudian, scam. Scam atau trik konfidensi adalah berita elektronik dalam internet yang membohongi dan bersifat menipu, sehingga pengirimnya akan mendapatkan manfaat dan keuntungan tertentu. Scam sendiri memiliki kemiripan definisi dengan penipuan, namun pembedanya terletak pada tujuan scam yang untuk mendapatkan uang dan bentuk dari scam. Bentuk scam yang biasa dijumpai berupa SMS, surel, laman web, media sosial, atau telepon. Pelaku scam atau scammer menyamarkan identitas asli dan berusaha mengarahkan korban seperti mentransfer uang ke suatu rekening, mengarahkan pada situs mencurigakan, atau mengisi data pribadi. Dalam menjelajahi YouTube, laman web YouTube akan menampilkan berbagai konten yang diunggah oleh YouTuber. Namun, kehadiran konten-konten yang berbagai macam ini perlu diperhatikan. Jika konten tersebut memuat hal-hal negatif seperti penipuan, maka konten tersebut tidak diizinkan oleh YouTube, karena konten tersebut berisi spam, scam, atau praktik penipuan lainnya. Berikut adalah gambar ketika saya sebagai penulis mencari konten cara menghasilkan uang secara online. Dilihat sekilas bahwa setiap konten memiliki judul dan deskripsi dan thumbnail yang berbeda-beda. Dan dari judul-judul ini dikemas dengan menarik, dengan thumbnail yang menarik dan mencolok pula. Tetapi saat menonton video tersebut dan didapati bahwa apa yang disampaikan dalam video tersebut tidak sesuai dengan judulnya ataupun dari thumbnailnya atau dari deskripsinya, maka hal tersebut, konten ini merupakan manipulasi konten. Dan manipulasi konten seperti dari judul yang dibuat-buat atau dari thumbnail atau deskripsi video
merupakan sebuah metode yang disebut dengan clickbait. Kemudian dari gambar kedua merupakan contoh judul yang menggunakan metode clickbait. Dari keempat judul ini dapat diketahui bahwa judul dibuat dengan mengada-ngada namun juga mempunyai makna yang mengajak viewernya untuk menonton video tersebut, yang dimana isi dari video tersebut tidak ada kaitannya dengan judul yang tertera. Hal ini juga dijelaskan dalam teknik-teknik clickbait, yaitu menggunakan thumbnail yang menarik perhatian seperti penggambaran barang-barang atau orang dewasa yang menarik, yang sering tidak relevan dengan konten video. Kemudian, penggunaan headlines atau judul yang bertujuan untuk menarik perhatian viewers. Kemudian, merangkum informasi palsu baik ke judul, thumbnail, ataupun konten video. Di sini disebutkan clickbait telah menyebabkan konten berkualitas tertimbun. Kemudian juga masalah ini diamati karena pendapatan iklan yang dihasilkan oleh YouTuber. Lalu, mengapa YouTuber ini memilih clickbait? Karena untuk menghindari kehilangan konten di antara semua judul yang menarik. Masih dalam konten yang memuat tentang cara menghasilkan uang secara online, terdapat beberapa YouTuber yang mengklaim bahwa cara menghasilkan uang secara online didapati dengan cara mendaftar di sebuah situs dan mulai bekerja atau mengerjakan beberapa tugas yang tertera dalam situs tersebut. Namun perlu diketahui bahwa situs yang diperkenalkan oleh kreator konten atau YouTuber tersebut tidak semuanya kredibel atau bahkan penipuan. Kemudian dijelaskan pengertian penipuan web adalah jenis ancaman keamanan siber di mana situs web membuat klaim palsu atau sengaja menyesatkan. Contohnya adalah janji penipuan untuk membantu menemukan pekerjaan di rumah atau menyembuhkan berbagai penyakit. Biasanya dengan tujuan untuk mengelabui pengunjung untuk menyediakan informasi seperti nomor kartu kredit. Kemudian, tujuan akhir dari penipuan web ini akhirnya selalu sama, yaitu untuk membuat korban melepaskan informasi pribadi atau keuangan korban. Jika mendapati sebuah konten YouTube yang merupakan cara menghasilkan uang secara online adalah scam, berarti metode-metode atau cara-cara yang dibagikan oleh YouTuber untuk menghasilkan uang secara online tidak sesuai dengan apa yang sudah diinstruksikan oleh YouTuber. Kemudian, sebuah laman web dapat dikatakan sebagai scam jika satu, situs web tersebut tidak memberikan imbalan sama sekali kepada penggunanya. Kedua, imbalan yang diberikan tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Kemudian yang ketiga yaitu proses pengerjaan tugas yang ternyata membutuhkan waktu yang sangat panjang. Namun, viewer tidak perlu khawatir dengan adanya keberadaan YouTuber-YouTuber yang dalam kontennya mencari tahu apakah sebuah laman web tersebut merupakan scam atau tidak dengan menyajikan informasi-informasi, fakta-fakta, dan bukti-bukti yang akurat yang menunjukkan bahwa laman web tersebut merupakan scam atau tidak. Maka dari konten inilah, viewer dapat terbantu dan juga dapat lebih berwaspada saat menjelajahi laman web yang dipertanyakan kebenarannya dan keasliannya. Kemudian langkah yang dapat diambil oleh kreator konten yaitu membangun relasi dengan viewer. Mengapa ini diperlukan? Karena untuk membuat konten yang benar-benar dapat dipercaya oleh viewernya, tentunya kreator konten harus membangun interaksi dengan viewernya sehingga mendapat kepercayaan dari viewernya. Kemudian, membangun relasi ini dapat dilakukan dengan berinteraksi seperti di kolom komentar atau dari media-media sosial. Kemudian, kreator konten sebaiknya memilih konten yang relevan untuk ditonton oleh para viewer, agar para penonton tidak akan merasa dirugikan. YouTube menyediakan fitur pelaporan konten, di mana ketika konten tersebut akan merugikan komunitas YouTube, maka konten tersebut dapat dilaporkan oleh pengguna YouTube. Prosesnya yaitu sebuah video yang dirasakan memuat hal-hal negatif atau merugikan bagi penontonnya, video tersebut dilaporkan ke YouTube, kemudian juga dari YouTube, video yang dilaporkan tersebut akan dilihat dan diverifikasi oleh tim peninjau YouTube. Kemudian setelah verifikasi, tim YouTube akan menindaklanjuti video tersebut. Kesimpulan yang didapat dari artikel ini yaitu setiap orang harus menjaga data pribadi masing-masing karena ketika data tersebut diserahkan kepada pihak yang mencurigakan, bahkan pihak yang tidak bertanggung jawab, tentunya tidak ada jaminan bahwa data tersebut akan dikembalikan. Kemudian konten seperti cara menghasilkan uang secara online yang dibagikan oleh beberapa YouTuber perlu dicari tahu kebenarannya. Jika konten tersebut merupakan sebuah manipulasi, tentunya akan menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang menontonnya.
Kemudian, jika mendapati suatu konten atau video yang dapat meresahkan orang-orang yang menontonnya, maka melaporkan konten tersebut kepada pihak YouTube merupakan solusi akhir. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam presentasi artikel ilmiah ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.